Kerapian dan kebersihan bukanlah fungsi dari seberapa kaya atau miskinmu, tetapi mentalitas dan prinsip. Mengerjakan segala sesuatu tanpa imbalan apa-apa, kecuali mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah prinsip hidup seorang lelaki muda yang sering dikenal dengan nama Bapak Defri. Bapak Defri merupakan anak ketujuh dari 7 orang bersaudara. Dilahirkan dari kehidupan keluarga yang sederhana, namun selalu dididik oleh amak dan abah tentang arti ketulusan dan keikhlasan mengerjakan segala sesuatu. Abah merupakan seorang petugas kebersihan di Kota Padang. Saat masih duduk di bangku sekolah, Bapak Defri selalu setia mendampingi dan membantu Abah dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, yakni sebagai petugas kebersihan. Tanpa pamrih, ia selalu sabar dan yakin bahwa inilah wujud baktinya sebagai seorang anak terhadap ayah yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun Allah berkata lain. Abah meninggal dunia dan pada akhirnya Bapak Defri lah yang menggantikan posisi Abah sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah untuk keluarga. Disebabkan saudara yang lain sudah besar dan hidup dengan keluarga kecilnya masing-masing. Hari-hari terus berlalu. Kehidupan menjadi seorang petugas kebersihan tetap dilakukan oleh Bapak Defri dengan penuh keikhlasan. Meskipun terkadang sering dibuli, ditertawakan oleh teman-teman, tetangga, dan orang-orang sekitar. Tidak ada sedikit pun rasa malu pada dirinya sebagai tukang sampah. Dia yang seharusnya bermain bersama teman-teman, menikmati masa-masa indah di sekolah, namun sudah harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan sekolah. Satu hal yang selalu beliau tanamkan, bahwasanya tonggak nafkah keluarga ada di tangan beliau. Jadi mau tak mau, bagaimanapun pahitnya kehidupan harus ia lalui dengan senyuman. Allah memang tidaklah sia-sia dalam mentakdirkan segala sesuatu. Setelah tamat dari SMK, Bapak Defri lanjut kuliah tanpa tes. Dan ada rezeki bantuan beasiswa dari pemerintah Provinsi Kota Padang. Ini terlihat bahwasanya kuasa Allah memang sangatlah luar biasa. Setelah selesai S1, alhamdulillah Bapak Defri diterima bekerja sebagai tenaga administrasi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Tak ingin berhenti sampai di sana, Pak Defri juga melanjutkan pendidikan S2, alhamdulillah dengan biaya sendiri yang telah ia kumpulkan. Keinginan untuk menjadi dosen telah ia rancang sedari kecil, dan harapan amak dengan abah juga suatu saat nanti Pak Defri bisa menjadi seorang dosen. Lagi-lagi Allah Maha mendengar. Suatu hari Pak Defri dapat kabar adanya pembukaan tes dosen untuk prodi baru di Universitas Azkia. Dengan modal yakin dan tekad yang kuat, Pak Defri ikut tes dosen dan alhamdulillah Allah takdirkan menjadi dosen di Universitas Azkia. Inilah doa beliau dan orang tua yang telah Allah jawab. Tak pernah terbayang sebelum ini bagaimana takdir yang membawa beliau hingga sampai di titik ini. Rasa bahagia dan haru begitu ia rasakan ketika diterima menjadi seorang dosen di Universitas Azkia. Ia yang sedari dulu hanya bertugas sebagai petugas kebersihan, mengangkat sampah, dibuli, dicaci maki, susah senang ia hadapi. Sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan, namun inilah manisnya kehidupan dirasakan setelah selesainya perjuangan yang sulit.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang TV, kembali lagi dengan saya Rahmi Hanifah dalam program Sentuhan Hati. Kali ini kita mengangkat tema kisah inspiratif dari Bapak Defri, yakninya seorang petugas kebersihan Kota Padang. Dan alhamdulillah rezeki luar biasa, ini adalah nasib, merupakan takdir dari Allah, dari seorang petugas kebersihan namun sekarang bisa menjadi seorang dosen di Universitas Asia. Pemirsa, bagaimana kisah dari seorang Bapak Defri ini? Mari ikuti kita semua. Assalamualaikum Bang, saya Rafi dari program Sentuhan Hati Padang TV. Mau cerita dan bincang-bincang sedikit nih dengan kisah Abang sebagai petugas kebersihan Kota Padang. Namun alhamdulillah hari ini menjadi dosen. Mohon izin ya Bang, minta waktunya sebentar. Terima kasih. Halo pemirsa Padang TV, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Defri, seorang tokoh inspiratif yang merupakan seorang petugas kebersihan di Kota Padang, namun bernasib baik alhamdulillah sekarang menjadi dosen di Universitas Asia. Pemirsa, penasaran kan bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa hingga sampai di titik ini? Mari kita diskusi dengan dia. Halo Bapak Defri. Halo. Kenalin, saya Rani. Kita mau tanya-tanya dan bincang-bincang sedikit nih tentang pengalaman Bapak. Bapak Defri, sekarang usia sudah berapa Bapak? Ya sekarang 32 tahun. Sudah 32 tahun ya. Sudah berumah tangga ya Pak ya? Alhamdulillah sudah berumah tangga, satu istri dan 3 orang anak. Satu istri dan 3 orang anak. Baik, untuk alamat rumah Bapak sekarang tinggal di mana? Tinggal di Perumnas Belimbing di Jalan Anggur 6 nomor 214. Pak, sebenarnya kami sangat termotivasi dengan kisah Bapak yang alhamdulillah memang pintu rezeki itu sangat banyak ya Pak ya. Ya, Tidak disangka-sangka, namun kami juga ingin mendengar cerita dari Bapak nih tentang bagaimana awal dulu bisa menjadi seorang petugas kebersihan di Kota Padang. ya. Kita seperti ini. Pada tahun 2003 itu orang tua laki-laki saya meninggal. Waktu itu saya masih usia kelas 1 SMA. Jadi ketika itu saya langsung untuk bekerja menggantikan beliau. Ketika itu masih di kelurahan mengangkat sampah dari rumah ke rumah, itu mengangkat sampah. Ketika jam sore setelah pulang sekolah dilanjutkan mengangkat sampah dari rumah ke rumah. Berarti itu tahun berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 2004 sudah mulai ya. Berarti sebelum itu Bapak sudah sering ikut-ikut dengan ayah ya Pak? Ya, ikut. Kalau boleh tahu usia ayah saat meninggal berapa Pak? Yaitu umurnya 63 tahun. Insya Allah luar biasa. Karena tidak banyak loh anak-anak yang mau pergi dengan ayah, apalagi mohon maaf dengan pekerjaan yang seperti itu. Ya. Ada anak yang merasa gengsi dengan pekerjaan ayahnya. Oh, inilah Bapak Defri yang dengan segala kerendahan hati mau saja ikut dengan ayah. Jadi memang langsung digantikan ya Pak ya, sisi ayah yang Ya. itu berarti boleh diizinkan pada saat itu. Ketika itu masih boleh diizinkan. Oke, baik. Berarti itu pada tahun 2004 ya Pak? 2004, tapi kalau mulai keluar SK-nya itu ketika tahun 2005. Jadi menjadi seorang petugas kebersihan ini ada juga SK-nya? Ada SK-nya. Ketika itu masih Dinas Kebersihan dan DKP namanya, Dinas Kebersihan Pertamanan. Itu lingkungan yang kita bersihkan dari mana sampai mana itu? Kalau ketika itu saya satu RW yang diangkat sampahnya. Lumayan juga ya Pak ya, Ya. lumayan banyak. Itulah innallaha ma'as sabirin ya. Bagaimanapun itu pekerjaannya, ketika kita tulus, ikhlas, namun ketika mengerjakan pekerjaan seperti itu terasa itu tidak banyak ayah. Karena sebelum itu kita bersama ayah dan setelah itu kita sendiri tanpa ayah. Dimana ketika itu yang lain-lain mungkin masa main kan. Nah, saya sudah dibebani dengan tanggung jawab untuk mencari nafkah keluarga sambil untuk biaya pendidikan. Itu kelas Ya. 1 SMA. 1 SMA Ketika itu berarti ibu masih ada ya Pak ya? masih. Masih bersama dengan ibu, namun
dan duka dalam menjalankan hari seperti itu? Karena sebelumnya bersama dengan ayah, apa dia suka dan duka saat menjalani kehidupan sebagai petugas kebersihan? Ya, kalau apa ya mungkin ketika bermain keluar bersama teman-teman itu ya ya salah satu yang masih ingat itu tukang sampah yang karena Dibully berarti dibully ya? kayak itu kan, dipanggil Hei, kayak kamu tukang sampah berarti. dan warga pun sering juga manggil seperti itu tukang sampah ya. Apa kan ketika mengambil sampahnya tukang sampah masih ada sampah dalam kan seperti itu apanya itu Sedih ya Pak? ya gimana lagi ya harus di apa kan Mau tak mau. harus dijalani kondisi seperti itu. Baik, Bapak Devri, tadi kita sudah tahu sekilas cerita tentang bagaimananya susah dan senang untuk menjadi seorang petugas kebersihan di masa kecil. Di mana pada saat itu kira-kira usia 16 tahun ya Pak ya, kelas SMA? Kalau waktu itu usia 18 Oh, 18 tahun ya, waktu SMA. Teman-teman sibuk dengan itu masa remaja-remaja di mana memang kita banyak habis hari dengan teman-teman pergaulan. Inilah bakti, wujud bakti kita sebagai seorang anak kepada orang tua ya Pak ya. Baik, pada tahun 2005 sudah diberikan SK untuk menjadi petugas kebersihan. Kira-kira terganggu nggak jam sekolah ketika menjadi petugas itu Pak? ya. Kalau pekerjaan di lapangan itu bisa waktunya menyesuaikan karena kan mengangkat sampah dari rumah ke rumah itu kan waktunya nggak dibatasi. Jadi ketika selesai sekolah dan ketika kuliah pun kadang mengangkat sore, kadang mengangkat malam, sudah maghrib mulainya sampai jam 10 malam. Tidak ditentukan Tidak ya, ditentukan jamnya. jamnya. Ya. Namun sering nggak Pak disapa sama anak tetangga, bilang dengan keluarga yang ya seperti kita ketahui bersama, bagaimana tanggapan Bapak ketika Ya. ada yang berkata seperti itu? Ya, kalau yang berkata seperti itu kan hanya satu dua orang aja. Kalau yang lain kan banyak juga yang yang istilahnya mendukung, yang istilahnya mensupport kayak gitu. Nah, Baik, tapi apa motivasi Bapak untuk bisa menggantikan Abah? Ya. Karena mungkin kan bisa saja digantikan oleh orang lain. ya. Karena usia masih sekolah, kita masih dalam usia ya masih belajar lah. Nah, apa motivasi terbesar Bapak waktu itu untuk menggantikan Abah? Ya, motivasinya karena saya ingin melanjutkan pendidikan dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan rumah tangga seperti itu. Dan saya secara pribadi tidak ingin putus sekolah. Ketika orang tua meninggal maka saya putus sekolah, itu saya tidak ingin. Jadi untuk mewujudkan bisa bersekolah maka saya harus bekerja. Nah, seperti itu. Salah satu pekerjaannya ya, Ya, dengan ini, menjadi petugas kebersihan. Bapak pernah nggak terpikir dahulu ketika menjadi petugas kebersihan itu akan menjadi apa saya nanti? Karena kan hari ini saya hanya menjadi petugas kebersihan. Mikir nggak? Karena kita sebagai anak tentu punya cita-cita ya Pak ya. Ya. Ketika di SMA dulu saya sudah membuat planning hidup saya, dan planning hidup saya itu sampai umur Nabi 63 tahun. Jadi untuk setelah SMA ini apalagi progres kedepannya seperti kuliah di mana, habis itu S1 S2 dan apa mimpi-mimpi saya kedepannya itu udah saya buat, sudah ditulis. Dan alhamdulillah ketika saya menjalankan hari ini, dan salah satunya hari ini merupakan bagian dari mimpi-mimpi tersebut. Masya Allah. Nah, Ternyata dikabulkan ya. dikabulkan. Makanya memang Ya. sebagai manusia
Ketika itu memang sudah membuat planning-planning. Ada nggak planning-planning itu yang nggak terwujud? Ya, alhamdulillah apa yang saya planningkan itu terwujud. Walaupun ya ketika mewujudkannya ada waktu yang maju yang mundur dari planning yang direncanakan seperti itu. Dan mungkin apa ketika SMA kemarin itu untuk masuk ke perguruan tinggi, alhamdulillah saya dapat PMDK. Ya. Alhamdulillah dapat PMDK tanpa Untuk tes. biaya Itu bagaimana? pun saya dari SMA swasta, dari SMA Eka Sakti ketika itu. Dari SMA Jarang-jarang loh ya. jarang yang dapat untuk PMDK ke UNAN dari SMA swasta kan. Alhamdulillah saya dapat ketika itu, dan ketika SMA pun saya menjaga nilai prestasi di lokal, nilai rapor seperti itu. Alhamdulillah masuk 3 besar. Selalu naik berarti apa? Iya, Kalau PMDK itu nilainya selalu naik, tidak ada Iya, di UNAN, jurusan sosial ekonomi angkatan 2007 ketika itu. Dan orang tua ama itu dekat dengan Ibu Camat ketika itu, Bu Imelwati. Ketika itu beliau yang menjadi camat di Padang Barat, jadi beliau mengajukan proposal untuk biaya daftar ulang alhamdulillah dapat biaya untuk daftar ulang dan bisa melanjutkan kuliah. Dan ketika untuk biaya sehari-hari itu saya jadi garin di Masjid Nurul Anhar ketika itu. Berarti itu sambilan berarti ya, petugas Iya. kebersihan juga, Garin masjid iya juga. Lokasinya berdekatan kah dengan Iya, dekat rumah. Dekat rumah. Jadi bangun subuh, bersihkan masjid, habis itu pergi kuliah, sore kerja, seperti itu aktivitas saya. lagi-lagi doa kita diijabah oleh Iya. Allah dengan jalan yang kadang tidak kita ketahui itu jalannya itu dari mana, Iya. pintu rezekinya itu dari mana gitu ya. Karena mungkin rasanya mustahil seorang anak petugas kebersihan itu bisa lulus PMDK, Iya. bisa kuliah UNAN loh. Siapa Iya. yang nggak tahu dengan sulitnya masuk kuliah ke UNAN itu luar biasa. Ya, Lagi-lagi doa kita dijawab oleh Allah. Namun sulit nggak Bapak untuk membagi waktu kuliah juga, petugas kebersihan tetap, garin masjid juga. Garin kan selalu standby di masjid di bawah ya Pak ya. Gimana nih cara bagi-bagi waktunya? ya. Bagi waktunya ya kalau ketika kuliah di siang hari mungkin nggak ada untuk paling pagi itu membersihkan masjid, nanti malam lagi kan yang membersihkan masjid juga. Dan selain itu ketika kuliah pun saya aktif juga di organisasi. Loh, itu tambah sibuk Iya, lagi. tambah Pak. sibuk Yang juga. namanya anak organisasi Iya. itu tidak akan Iya. ada waktu luang. Ya, aktif di BEM, aktif di di MPM ketika itu. Nah, Kiranya Abang masih pada hari ini mungkin Abang luar biasa bangga sekali, apalagi kalau seandainya Abang masih ada di sini bersama kita, ya. mungkin Abang merasa bangga sekali. Hari ini Abang masih ada di Kalau Amak meninggal 3 tahun yang lalu, 2019. 2019 Amak meninggal. Dan ketika beliau meninggal, saya melepaskannya di rumah sakit M Jamil ketika itu. Saudara yang lain Ketika itu kita kan bergantian untuk menjaga di rumah sakit, dan ketika saya menjaga dapat jadwal menjaga dan beliau detik-detik terakhir. detik-detik beliau dan saya melepasnya, dan istilah taklil kan dia mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah ketika itu beliau mengikuti Bapak rindu dengan sama anak. ya, rindu ya. Dan ya, mungkin ini salah satu ketika saya menjadi dosen ini merupakan salah satu mimpi beliau juga, dan beliau ingin yang saya untuk menjadi dosen, dan ini merupakan bagian dari doa beliau juga. Kenapa Bapak masih ingin menjadi petugas kebersihan? Karena kan SMA tadi targetnya kan mau menyelesaikan pendidikan. Ya. Sudah selesai. S1 pun sudah selesai. S2 pun mau berselesai, tapi yang petugas kebersihan itu tidak mau ditinggalkan. Nggak Kenapa mau itu, Pak? ya, karena mimpinya ini menjadi petugas kebersihan merupakan pertama saya menjadi petugas kebersihan ini merupakan pekerjaan ibadah sebenarnya, yang menilai ibadah. Bahkan di sebuah hadis kita pernah barang siapa yang mengambil paku atau duri di jalan, maka itu menilai ibadah. Apalagi ini sampah yang kita angkat setiap hari kan,
berapa jumlah sampah, berapa pahala yang mengalir. Nah, itu yang menjadi motivasi, salah satu menjadi motivasi juga bagi saya. Menjadi seorang petugas kebersihan Ya. itu prioritas utamanya adalah pahala. Pahala, ya, bukan dari apa? gaji, bukan dari imbalan-imbalan yang Ya, orang-orang sekitar berikan, namun itulah dia ketika kita ikhlas menjalankan segala sesuatu karena Allah, Ya, ada saja keajaiban-keajaiban yang Allah Ya, berikan kepada kita. Sampai pada S2 masih menjadi Masih, petugas kebersihan. ya. Itu teman-teman pada tahu nggak kalau Bapak masih jadi petugas kebersihan? Tahu? Tahu. Rasa malu nggak atau minder? Enggak, malah mereka ya salut juga bisa mencapai seperti itu kan, walaupun menjadi seorang apa bisa selesai juga apa dua. S2 menjadi petugas kebersihan, apakah menjadi garing masih tetap di S2? Kalau Garin enggak lagi, tidak lagi, udah fokus di petugas kebersihan aja lagi. Karena memang kunci disiplinnya, kunci keberhasilan itu di disiplin itu letak. Ya, Berarti S2-nya mulai pada tahun 2013. Sampai tahun berapa selesai S2 itu? 2016. 3 tahun selesai. Ya. Rumah tangga pada tahun berapa? Sedang S2. Oh, sedang proses Ya. S2 ya. Waktu itu semester 4 berumah tangga ketika S2. Di mana bertemu dengan sang istri? Ya, kalau apa bertemu dengan istri itu proses ta'aruf. Masya Ta'aruf dengan Kenal di istri. dengan Adalah apa aja proses Linknya. linknya. Amak memberikan izin untuk menikah itu ketika saya sudah pindah ke kantor, bekerja di kantor baru diizinkan untuk menikah. Tapi kalau masih bekerja di lapangan itu nggak diberikan izin untuk apa untuk menikah seperti itu. Itulah ketika apa itu ada juga apa jalannya untuk saya ditarik ke kantor ketika itu kan. jadi TU yang hari ini. Saya menjadi di bagian kepegawaian, ya, di kepegawaian. Nah, Kenal dari itu tuh masih bekerja di masih bekerja di DLH, ya. masih bekerja. Namun istri tahu dengan Ya. pekerjaan sehari-hari Bapak. Tahu. Kebersihan, mau menerima seorang Mau. calon suami. Ya, ketika proses ta'aruf itu dijelaskan apa adanya. Nah, bekerja seperti ini, dan beliau mau menerima proses selanjutnya, Pak. Gitu. Berarti ketika kita memang tulus ikhlas karena Allah untuk rumah tangga ada saja jalan. Ya. Bapak rumah tangga tahun 2015 dan hari ini 2022 sudah punya anak 3 Tiga orang. orang. Ya. Namun petugas kebersihan ini berlangsung hingga tahun berapa Pak? Kalau yang di lapangan itu sampai tahun 2014. Kalau yang di lapangan. Setelah 2014 itu saya di masuk kantor, dan sampai tahun 2020 kemarin itu masih di kantor. Kalau kita sudah di kantor berarti kita tidak pilih sampah. Ya, enggak, kerjaan administrasi, dan pada tahun 2020 itu saya diamanahkan pindah ke sesprinya kepala dinas. Sespri kepala dinas ketika itu. Enggak, kepala dinas Delha ini, dinas lingkungan hidup ini saya menjadi sespri beliau, dan pada tahun 2020 ketika menjadi sespri beliau meminta saya untuk menjadi koordinator PK3 namanya. Koordinator petugas kebersihan kecamatan kelurahan. Alhamdulillah ketika saya menjadi koordinator ini, alhamdulillah ada perbaikan dari sistem, karena basic saya di S2 itu di pembangunan wilayah pedesaan, itu di proses perencanaan kan. Mulai saya menata kembali, memanajemen kembali penanganan sampah ya, yang ada khususnya yang di Kota Padang ini, mulai melakukan pembenahan. Itu dimulai dari memperbaiki pola-pola penanganan sampah yang ada di TPS. Itu alhamdulillah hari ini bisa kita lihat bagaimana seperti contohnya TPS di ujung tanah yang dulunya itu seperti TPA mini. Alhamdulillah sekarang ini sudah tertib masyarakatnya membuang sampah ke dalam
bak sampah tidak lagi di bawah. Kalau dulu sebelum saya menjadi koordinator itu seperti TPA mini, lokasinya. Dan saya mencoba untuk merubah polanya itu, ya dirubah pola apanya dan dibuat sistem piket di TPS tersebut. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita lihat ada beberapa perbaikan. Nah, harusnya seperti itu. Iya. Karena ketika kita ada before dan afternya gitu kan, Iya. kerja itu Pak. Kalau bisa memang itu membawa mudarat untuk semua orang, manfaatnya untuk semua orang, dan kita bisa nikmati bersama. Baik Pak Defri, itu pada tahun 2020 ya, kita sudah sampai pada perjuangan Pak Defri di tahun 2020 menjadi seorang koordinator ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa Pak Defri untuk menjadi seorang dosen di Universitas Askia ini Pak? Untuk menjadi dosen di Universitas Askia ini, ketika itu ada dapat informasi bahwasanya Askia membuka program studi baru, 3 program studi baru, yaitu agribisnis, manajemen retail, dan kewirausahaan. Dan saya mencoba untuk mendaftar di program studi agribisnis di Universitas Askia ini dan mengajukan surat lamaran. Dan alhamdulillah dari 15 orang calon dosen ketika itu yang dites dan diwawancarai, alhamdulillah ketika itu saya masuk 5 orang yang lulus menjadi dosen di program studi agribisnis Universitas Askia ini. Salah satu dari yang 5 itu. Ya, Pak, ya. 5 itu. Karena semuanya itu naik tangganya dari bawah. Dan saat ini juga mungkin saya sedang ambil kuliah juga, Kuliah S3. S3 di UNAN juga, sedang kuliah di UNAN. Nggak menutup ilmu itu tidak ada batasnya. Ya. Ya, selagi muda, selagi ada kesempatan, kenapa tidak? Pak, mudah-mudahan memang ada rezeki yang tidak disangka-sangka lagi dari berikutnya yang Allah datangkan kepada Bapak. Baik, apa motivasi bagi pemirsa kita yang menonton? Ketika yang diwarisi itu harta, maka itu akan habis. Tetapi ketika itu yang diwarisi ilmu, itu merupakan bagian dari sebuah ibadah, seperti itu. Dan hari ini menjadi dosen yaitu merupakan bagian dari amal ibadah juga, ilmu yang bermanfaat. Maka dan pilihan menjadi dosen itu karena itu bagaimana Pahalanya akan mengalir. Iya, pahalanya akan mengalir walaupun kita sudah meninggal nantinya. Nah, Terakhir, apa harapan Bapak untuk ke depannya, Pak? ya kalau harapan saya bermimpi ke depannya untuk jenjang dosen ini menjadi seorang profesor, dan juga saya mungkin mimpi juga, saya nggak tahu apakah mimpi saya ini bisa terwujud atau enggak, saya nggak tahu juga. Sama halnya dengan ini, saya juga bermimpi untuk kota ini bisa menjadi pimpinan di kota ini. Kalau dulu pernah saya menjadi wali kota Padang Padang gitu ya, seperti Pak. itu. Amin, kita Amin. bantu aminkan doa Tapi dari saya nggak Pak. tahu dari mana jalannya seperti itu. Di jam ini, Ya. Pak Defri berikrarkan bahwasannya memang ingin menjadi pemimpin di Kota Ya. Padang. Kenapa Bapak ingin menjadi pemimpin di Kota Padang? Saya mungkin pengalaman saya yang 17 tahun ini nampaklah bagaimana Kota Padang hari ini kan. Dan saya sudah nampak mana yang harus diperbaiki ketika saya akan memimpin besok Sudah itu. terbayangkan Sudah berarti ya, terbayang. Pak? Kami Seperti bantu itu. aminkan doa Pak Defri. Semoga impian demi impian, cita-cita Ya. seluruhnya Allah ijabah semua Ya. doa Pak Defri dengan jalan yang kadang kita Ya, tidak nggak tahu. pintu mananya Ya. rezeki itu lewat ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Bapak telah berbagi pengalaman dan inspirasi bagi kami semua. Semoga semua usaha-usaha kerja keras Pak Defri selama ini bisa memotivasi kami, memotivasi pemirsa Padang TV dan semua umat Islam tentunya untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sabar, dan insya Allah akan ada pertolongan dari Allah. Terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama. Bapak. Saya Rahmi pamit undur diri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Salam. Pemirsa Padang TV, itulah kisah inspiratif Bapak Defri, seorang petugas kebersihan di Kota Padang yang alhamdulillah hari ini diangkat menjadi dosen di Universitas Askia. Pemirsa
Pemirsa, ada sebuah ayat yang mengatakan seperti ini. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Inilah perjuangan Pak Defri selama ini. Dahulu dibully, dicaci, dimaki oleh tetangga, merasa sulit dengan kehidupan, namun berbakti kepada kedua orang tua. Namun lihatlah hasilnya hari ini, setelah Allah berikan kesulitan-kesulitan, namun ada jalan kemudahan bagi Pak Defri. Tidak disangka-sangka rezeki beliau datang dari mana saja. Pemirsa, mudah-mudahan kisah Pak Defri ini bisa menjadi panutan bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita untuk tetap semangat dan tidak putus asa apapun yang terjadi dengan kehidupan ini. Dapat kita dengar tadi dengan kisah Pak Defri menjadi mahasiswa PMDK di sekolah yang swasta satu-satunya di Kota Padang, mendapatkan beasiswa dan banyak lagi rezeki-rezeki dari Allah yang tidak kita sangka itu datang dari mana. Semoga kisah Pak Defri ini menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk menjadi pribadi yang sabar, patuh kepada kedua orang tua, dan yakinlah, lakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah Ta'ala, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya apa-apa itu tergantung dari niat kita. Niat Pak Defri tulus, ikhlas karena Allah menolong orang tua, menuntut ilmu, dan ingin menjadikan amalan-amalan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya bisa mengalir ketika sudah meninggal nantinya. Pemirsa, saya Rahmi Hanifah pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.